Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Baryawan dengan NPM 102200071 dari akuntansi B STE STMB Bandung Business School. Di sini saya akan memaparkan tentang syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida. Wajal fa'ila fa'alu fa'atalatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan, dan syahadat artinya persaksian atau transaksi. Maka dapat disimpulkan bahwa syahadatan artinya persaksian dalam Al-Quran. Makna mustarak. Kata mustarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Dalam Al-Quran, kata syahida mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung kepada kalimat yang mengikutinya. Misalnya, menyaksikan, menghadiri, menyatakan, mengakui, serta mengetahui. Kemudian makna muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan suatu arti. Misalnya, lafaznya banyak, sedang artinya dalam bahasa Indonesia satu atau sering disebut dengan sinonim. Di dalam Al-Quran, kalimat syahadah mempunyai persamaan kata, di antaranya yaitu proklamasi atau pernyataan, sumpah, dan pengakuan atau ikrar. Apa itu proklamasi? Proklamasi adalah pemberitahuan kepada umum dengan seseorang yang melaksanakan syahadatain. Artinya dia telah melakukan proklamasi atau pernyataan kepada orang lain bahwa dirinya seorang muslim. Kemudian sumpah, yaitu secara umum sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Sedangkan pengakuan atau ikrar yaitu merupakan bahwa kita berjanji dengan kesungguhan hati atau pengakuan terhadap suatu kebenaran. Makna syar'i. Secara syar'i, syahadatain memiliki dua makna, yaitu ikatan atau akidah dan perjanjian. Ikatan menurut Al-Quran adalah akidah, yang artinya sangkutan atau buhul. Dalam pengertian syar'i, makna akidah adalah iman atau keyakinan. Akidah Islam adalah asas ajaran Islam. Kalimat yang menjadi ikatan dalam Islam adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini disebut juga dengan kalimat tauhid, yang artinya yaitu kalimat yang mengesahkan Allah. Orang yang melaksanakan syariat syahadatain hakikatnya adalah orang yang sedang mengadakan ikatan akidah dengan Allah. Kemudian perjanjian. Perjanjian yaitu persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian dalam Al-Quran dapat berarti sumpah, sumpah atau janji, adapun kelompok orang-orang yang memenuhi sumpah janji ini yaitu mutakin,
mu'minin dan ulul albab. Sebaliknya, orang yang melanggar sumpah atau janji, yaitu orang-orang kafir, orang-orang fasik. Kontrak sosial dalam syariat Islam, kontrak sosial yaitu baiat atau baiyah, yaitu pengucapan sumpah atau janji setia kepada imam atau pemimpin. Tahu pernyataan kesanggupan dan kesiapan taat dan patuh kepada nabi atau kepada imam, atau bisa juga terhadap khalifah selama tidak melanggar ketentuan agama. Sedangkan tijarah baiyah bermakna juga tijarah atau jual beli antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jual beli karena ada penjual dan pembeli. Penjualnya adalah orang yang beriman menjual harta dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Karena begitu penting, syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam yaitu rukun pertama, rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Kemudian perwujudan al-wala dan al-bara. Ajaran pokok dari agama tauhid adalah al-wala dan al-bara, sebagaimana dilihat pada bagian di bawah ini. Pokok dari agama tauhid adalah al-wala dan al-bara, dengan pernyataan yang pertama yaitu misi para rasul. Di al-wala berarti beribadah kepada Allah, sedangkan di al-bara yaitu menjauhi tagut. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu kesempurnaan iman yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 256 sampai 257, yang berarti di al-wala yaitu beriman kepada Allah, sedangkan al-bara yaitu menolak tagut. Pernyataan yang ketiga yaitu wujud pengabdian, terdapat pada Quran surat Yasin ayat 60 sampai 61, yang berarti di al-wala yaitu mengabdi kepada Allah, sedangkan al-bara itu memusuhi setan. Kemudian selanjutnya pernyataan yang keempat yaitu isti'adzah. Isti'adzah dalam al-wala berarti berlindung kepada Allah, sedangkan dalam al-bara yaitu menghindar dari setan. Kemudian kesempurnaan Islam. Di al-wala yaitu berarti memasuki Islam, sedangkan di al-bara berarti menolak mengikuti sistem setan. Tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 104 sebagai sabili rabbika, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Proses dakwah dalam Islam sebenarnya adalah pemindahan loyalitas kepemimpinan dari dakwah, kemudian institusi masyarakat, loyalitas, kemudian balik lagi kepada institusi masyarakat. Dalam hal
ini berarti dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah manusia mengajak untuk meninggalkan sistem tagut dan menerima sistem Allah. Kemudian konsekuensi menerima dakwah adalah meninggalkan loyalitas terhadap sistem tagut dan memberikan loyalitas terhadap sistem Islam. Seseorang yang telah mengetahui dan memahami tentang kebenaran Islam melalui dakwah, maka dia harus mengambil sikap, yaitu menerima taghut atau menerima Allah sebagai Al-Maula